Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan Ananda menyiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Jika di depannya sudah ada buku paket dan alat tulisnya, silahkan Ananda bersiap-siap dengan membaca doa sebelum belajar. Sekarang Ustazah mau mereview atau memurojaah pelajaran kita pekan lalu, yaitu tentang azan dan iqomah. Nah, di uji kompetensi halaman 43 banyak jawaban Ananda yang salah, dan ada juga beberapa Ananda yang jawabannya mumtaz atau dapat nilai 100. Ya, nomor pertama, kapankah muazin mengumandangkan azan? Ya, muazin mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Dari jawaban yang benar, ya ketika masuk waktu sholat. Silakan Ananda perbaiki lagi kembali jawabannya, tulis kembali di buku paketnya ya. Nomor 2, kapankah sholat mulai ditegakkan? Ya, sholat mulai ditegakkan ketika muazin mengumandangkan iqomah. Jadi di sini Ananda harus membedakan antara masuknya waktu sholat dan ditegakkannya sholat. Muazin mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat, dan muazin mengumandangkan iqomah ketika sholat mulai ditegakkan. Diingat ya perbedaannya. Kemudian nomor yang ketiga, apakah perbedaan antara azan subuh dan azan selainnya? Pada azan subuh ada tambahan kalimat setelah muazin mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar tauhidullah dari azan dan iqomah. Ya, kita belajar tauhidullah dari azan dan iqomah yaitu pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dan disembah dengan benar kecuali Allah. Sekarang kita masuk pelajaran 7, yaitu sunnah-sunnah azan. Sebelumnya Ustazah mau bercerita sedikit tentang sejarah azan. Di awal-awal Islam, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, belum ada yang namanya azan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW berpikir bagaimana caranya mengumpulkan umat Islam ketika masuk waktu sholat. Dahulu para sahabat hanya menunggu di masjid sampai masuknya waktu sholat. Nah, ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak dan meluas, semakin sulit untuk mengumpulkan sahabat dan orang-orang muslim untuk sholat di dalam masjid. Dan Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang-orang ketika masuk waktu sholat. Para sahabat ada yang mengutarakan pendapatnya dengan menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, dan ada juga yang berpendapat menggunakan trompet seperti orang-orang Yahudi. Nah, pendapat Umar bin Khattab mengatakan cukup kita menetapkan satu orang dan melafalkan dengan suara keras as-shalah, as-shalah, ya, bahwa telah tiba waktunya sholat. Dan Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai orang yang mengucapkan hal tersebut, as-shalah, as-shalah. Sampai suatu ketika di malam hari, Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu dengan seseorang dan beliau diajarkan dengan lafal azan yang sekarang kita pelajari dan yang selalu sering kita dengarkan. Para pengumandang azan yang sangat terkenal di zaman Rasulullah SAW atau yang biasa disebut muazzin Nabi, yaitu
Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada sunnah-sunnah azan. Sunnah azan yang pertama adalah mengumandangkan azan dengan menghadap ke arah kiblat. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ketika mengumandangkan azan harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah meletakkan 2 jari pada telinga seperti pada gambar. Yang ketiga adalah meninggikan suaranya ketika azan. Kemudian yang keempat pelan-pelan, yaitu berdiam sejenak setelah mengumandangkan setiap lafaz azan. Yang terakhir adalah menolehkan wajah ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Yang 5 ini adalah sunnah-sunnah ya bagi seorang muazzin atau sunnah bagi orang yang mengumandangkan azan. Sekarang kita beralih kepada sunnah bagi orang yang mendengarkan azan. Apa yang disunnahkan bagi kita, bagi wanita yang mendengarkan azan atau semua orang yang mendengarkan azan? Yang pertama, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan selesai dikumandangkan. Dan yang terakhir, setelah azan selesai dikumandangkan, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ya, insyaallah ini doa adalah doa yang sudah dihafal oleh Ananda kelas 4B. Ustazah kira cukup ya untuk pelajaran ke-7 sunnah-sunnah azan bagi muazzin dan orang yang mendengarkan azan. Silahkan Ananda kerjakan halaman 46 dan 47 uji kompetensinya. Ustazah cukupkan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.